prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Majesty, praise forever to the King of Kings. The moment that you rose, all of heaven held its breath. Heaven echoes from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then His Spirit the flame. Now this gospel truth I hold shall not live, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Come on, everybody, sing. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Ya, saya percaya saudara bisa lebih keras lagi dengan semangat yang ada pada saat ini. Angkat tanganmu, lambaikan satu dengan yang lain, katakan shalom. Shalom. Ya.
Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sekali lagi untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini kami boleh lalui bersama dengan Engkau. Kami berjalan di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, sebab firman-Mu berkata bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini layaklah setiap kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, melampaui segala pujian dan hormat. Dan pada saat ini Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau, kami percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan kami percaya Bapa, Engkau menjamah setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan melalui live streaming. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami nyatakan kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini seperti di sorga, di kota ini seperti di sorga, di bangsa ini seperti di sorga. Bumi penuh kemuliaan Tuhan, terpujilah nama-Mu, dahsyat nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, sebab Engkau yang layak dimuliakan. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri sekali lagi, berikan sorak-sorai pujian bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat, Yesus baik, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Mari umat Tuhan dapat kemenangan lebih lagi. Tepuk tangan dan sorak-sorai pujian bagi Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saudara bisa melakukannya lebih lagi bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Saudara percaya ketika kita bersorak, setiap belenggu dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Amin. Yang berbeban berat dilepaskan. Amin. Diberikan kelegaan. Yang berputus asa diberikan pengharapan yang baru. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan saya siap memuji Tuhan. Sebab Yesus yang layak dimuliakan, Yesus yang layak ditinggikan. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dengan segenap hati kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Yesus baik, teramat baik, kasih setianya tidak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Kami mau menyatakan bersama-sama Engkau sungguh baik Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Yesus teramat baik dalam hidup kita. Dengan hati bersyukur
masuk di hadirat-Mu, membawa puja daging hanya bagi Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku angkat tanganku, kami mau bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu, Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu kepada Yesus. Engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sekali lagi katakan, engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tuhan Yesus baik dan amat baik, yang percaya katakan amin. Haleluya. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Dia Allah yang setia, memberikan masa depan penuh pengharapan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh Yesus, dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidup
seperti Engkau Bapa. Hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak ditinggikan melampaui segala pujian dan hormat. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagimu. Kami umat-Mu terus meninggikan Engkau Tuhan. Kami umat-Mu terus memuji Engkau Tuhan. Berbagi-Mu. Sebab perbuatan-Mu besar, dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Haleluya. 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 Yesus Kau sumber segalanya. Yesus Kau sumber segalanya. Kaulah Alfa Omega, selamanya Kau tetap Tuhanku Yesus. Yesus, Yesus Kau sumber segalanya. Yesus Kau sumber segalanya. Kaulah Alfa Omega, selamanya Kau tetap Tuhanku Yesus. Yesus, tiada yang berarti. Semua yang ada di dunia. Yesus Kau segalanya. Dari semua yang ada. Yesus, Umat Tuhan katakan, Yesus Kau sumber di hidupku. Yesus Kau sumber di hidupku. Dengan segenap hatimu katakan, Yesus Kau sumber di hidupku. Kaulah Alfa Omega, selamanya Kau tetap Tuhanku Yesus. Yesus, Yesus Kau sumber. Yesus Kau sumber di hidupku. Yesus Kau sumber di hidupku. Kaulah Alfa Omega, selamanya Kau tetap Tuhanku Yesus. Yesus, tiada yang berarti. Ini pernyataan setiap kami pada saat ini Tuhan. Bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Yesus Kau segalanya. Dari semua yang ada. Yesus Kau sumber segalanya. Yesus Kau sumber segalanya. Yesus Kau sumber segalanya. Kaulah Alfa Omega, selamanya Kau tetap Tuhanku Yesus. Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus, 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 Kaulah segalanya.
Kau segalanya, semua tentangmu dan semua tentangmu. Hatiku menyembah, Umatku memuji Engkau, menyembah Kau Tuhan, menyatakan semua tentangmu. Hatiku Yesus Kau segalanya, semua tentangmu dan semua tentang hatiku. Hatiku menyembahmu. Yesus Kau segalanya, semua tentangmu dan semua tentang semua tentangmu. Semua tentangmu dan semua tentang semua tentangmu. Dan semua tentangmu. Yesus, haleluya. Mari lebih lagi berikan pujian, berikan sorak-sorai. Minta urapan Roh Kudus malam ini, Dia akan menjamah engkau. Minta saat ini katakan, Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus urapi kami. Setiap kita perlukan Roh Kudus, setiap kita rindu akan Roh Kudus. Dia jamah engkau, Dia jamah engkau, Dia lawan engkau, Dia bangkitkan engkau, Dia pulihkan engkau, Dia sembuhkan engkau, Dia bawa engkau lebih dan lebih lagi di dalam hati Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari katakan urapi, semua berdoa. Oh haleluya, engkau yang telah diberikan karunia bahasa roh, engkau berdoa, berseru. Oh rabasakara basyara rabarabara, kita jama. Malam ini malam kesembuhan, malam ini malam lawatan, malam ini malam di mana setiap kami dipulihkan, bertemu muka dengan engkau, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh jama. Engkau dipenuhi. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai. Serukan haleluya. Setiap kami ada di ruangan ini, kami rindu. Jamah. Urapi kami Tuhan, urapi kami Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya Dia akan memenuhi engkau. Hati yang haus, hati yang rindu, Dia akan terus penuhi. Dia akan terus penuhi engkau. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Oh yes, jama. Mari angkat dua-dua tanganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup. Mari katakan di altarmu. Amin. Yes, lebih lagi. Ya. Dia menjamah engkau. Dia menjamah hidupmu.
terbuka malam ini. Hati kami, haleluya. Yes, yes. Oh, Rabasyana Labada Karabasyana Labada. Amin, amin, amin. Haleluya. Katakan menyembah. Lebih lagi ku buka hati. Yes, untuk jamahanmu. Amin, amin. Kami berserah penuh Tuhan. Yes, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan di altarmu, menyembah dia, menyembah dia. Lebih lagi di altarmu, katakan menyembah. Haleluya. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai. Yes. Kami menyembah Haleluya. Dia menjamah, dia menjamah, dia melawan. Dia memenuhi setiap kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, penuhi. Di tempat ini ada kesembuhan, di tempat ini ada pemulihan, di tempat ini ada sorak-sorai, di tempat ini ada hati yang haus, hati yang merindukan Engkau. Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Oh, kami percaya malam ini malam perjumpaan, malam ini malam lawatan, malam ini malam mujizat, malam ini malam terobosan, malam ini malam kemenangan. Dan saya percaya masa-masa ini adalah masa-masa yang ajaib, masa-masa ini masa lawatan, masa ini masa perkenanan Tuhan. Mari katakan, ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi hidupku, hidupku, hidupku. Mari sambut Roh Kudus, beri pujian bagi dia, beri pujian bagi dia, berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya, haleluya, yes, haleluya, haleluya. Kami percaya malam ini setiap kami akan pulang dengan kemenangan. Kami akan pulang dengan terobosan. Kami akan pulang dengan mujizat. Karena ketika hati kami terbuka untuk Roh Kudus, kami dipulihkan, kami dibangkitkan, kami diangkat, kami melihat terobosan terjadi atas hidup kami. Hanya Yesus dimuliakan, hanya Yesus ditinggikan, hanya Yesus yang diagungkan. Haleluya. Oh, terima kasih urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah. Setiap kami dipenuhi Roh Kudus, setiap kami dituntun oleh Roh Kudus, setiap kami dibawa oleh Roh Kudus untuk terus menerobos semua yang menghalangi, semua yang merintangi. Ada kuasa di dalam kami yang memampukan kami menerobos, menerobos, menerobos bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Kami menerobos, kami menang, kami menang. Haleluya, haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Hanya di dalam nama Yesus semua kita yang siap diberkati. Katakan sama-sama. Oh, berikan sorak-sorak. Yes, yes. Lebih lagi, lebih lagi. Teriakan dahsyat, dahsyat. Sama-sama katakan Yesus hebat, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Amin. Sebelum saudara duduk, lambaikan tangan buat orang-orang di sekitar saudara. Katakan kepada setiap mereka, kamu luar biasa, kamu luar biasa,
Katakan lagi, ayo kasih doa-doa jempol saudara, kamu luar biasa. Saudara lebih dari pemenang. Amin. Saudara lebih dari pemenang. Ya, beri tepuk tangan dulu buat para pemusik. Ya, lebih lagi, lebih lagi. Mari katakan sama-sama, saya lebih dari pemenang. Lagi, saya lebih dari pemenang. Lebih lagi, saya lebih dari pemenang. Stop dulu musik. Lagi katakan pada sebelah saudara, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Dan berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Lagi, lebih lagi, lebih lagi. Saya mau pemusik semua bersorak, semua bersorak. Semua bersorak. Yes. Ya, silakan duduk. Saya tidak minta lagu, saya hanya minta meriahnya saja. Iya, kasih tepuk tangan lagi buat para pemusik. Haleluya, lebih lagi. Ayo pemusik lebih meriah. Kalau saya minta lagu, saya pasti kasih kunci. Kasih lebih lagi, lebih lagi. Ayo lebih lagi. Boleh teriakan lebih keras. Dahsyat. Lagi dahsyat. Saya percaya masa-masa ini kita ada di masa-masa yang ajaib. Kita ada di masa-masa yang luar biasa. Kita ada di masa-masa di mana Roh Kudus akan dicurahkan dengan dahsyat. Engkau akan melihat kebangkitan besar terjadi di Indonesia. Engkau akan melihat kebangkitan besar terjadi di hidupmu, di keluargamu, di bangsa-bangsa. Sebab Roh Allah sedang dicurahkan. Saudara yang siap boleh berdiri sebentar. Saudara yang siap menerima lawatan boleh berdiri sebentar. Angkat dua-dua tanganmu. Saya mau berdoa untuk setiap kita. Apa yang Tuhan janjikan terjadi atas hidupmu. Roh Tuhan dicurahkan. Yang di atas semua siap terima sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat sedang Tuhan nyatakan. Haleluya. Mari hatimu terbuka untuk kerajaan surga. Maka Roh Tuhan dicurahkan dengan dahsyat. Dicurahkan. Engkau dibangkitkan. Engkau jadi penerobos. Tidak ada yang bisa menghentikan engkau. Tidak ada yang bisa menghambat engkau. Roh yang ada di dalammu lebih besar, lebih dahsyat. Bergerak di dalammu, di keluargamu, di hidupmu. Engkau bergerak. Engkau tidak terhentikan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang saat ini lemah dikuatkan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes, lebih lagi. Haleluya. Semua yang percaya telah terima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Haleluya. Bilang sama-sama, saya pulang dengan bermujizat. Saya pulang dengan kemenangan. Lagi, saya pulang dengan perkara dahsyat. Bilang sama sebelah saudara, kamu pulang dengan lawatan Tuhan. Saudara, seberapa saudara percaya bahwa kita ada di masa-masa yang luar biasa hari-hari ini? Mungkin saudara lebih banyak melihat, mendengar hal-hal yang mengerikan sedang terjadi. Saya mau berkata, ketika engkau melihat semua itu sedang terjadi, Tuhan mau melakukan sesuatu yang dahsyat. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Yang harus ada pada kita adalah hati yang haus, hati yang siap. Perbesar iman saudara, perbesar hati saudara, upgrade iman saudara, sehingga sesuatu yang dahsyat dinyatakan atas hidup kita. Yang siap teriakan haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Lagi, haleluya. Saudara mungkin pikir ngapain sih kau teriak-teriak terus, saudara. Tembok Yeriko ketika umat Tuhan berteriak, bersorak, diruntuhkan. Amin. Saudara, ketika engkau bersorak bagi Tuhan, maka ada kuasa yang akan membebaskan kita.
Ada berapa banyak orang yang tanpa disadari dia sudah dibelenggu dengan ketakutan, dia sudah dibelenggu dengan keputusasaan. Ketika engkau bersorak untuk Tuhan, belenggu itu akan dilepaskan, belenggu itu akan dihancurkan, engkau akan dimerdekakan, engkau akan menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan, Roh Kudus hanya ingatkan satu hal. Ketika engkau bersorak, maka setiap saudara yang pernah trauma akan dihancurkan trauma itu, saudara. Ketika engkau pernah mengalami kegagalan, ketika engkau pernah mengalami satu keadaan musibah, mungkin saudara itu membuat engkau pernah trauma. Engkau mungkin berusaha, saudaraku, untuk mengatasinya. Saya tidak tahu, mungkin ada di ruangan ini atau yang ada di atas atau yang sedang menyaksikan malam hari ini untuk ibadah kita malam hari ini. Dan akhirnya saudara, kita mau mencoba menghindar dari keadaan yang pernah membuat kita trauma. Ketika disebutkan, kita ada ketakutan tersendiri. Ketika kita dengar orang ngalami hal yang pernah kita alami, saudara, kita mulai takut lagi, saudara. Bahkan mungkin ada yang mulai panas dingin, saudara, demam dan sebagainya. Tuhan mau bebaskan engkau. Caranya gimana? Bersorak dengan iman. Maka tembok trauma yang pernah terbangun lewat apa yang kau pernah alami akan diruntuhkan, akan diruntuhkan. Engkau akan dimerdekakan, engkau akan dibangkitkan. Ayo berikan lebih lagi, sorakan haleluya. Lebih keras, haleluya. Boleh 3 kali kita berdiri, kita sorakan haleluya. Haleluya. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Buat yang trauma dibebaskan, sekarang bersorak haleluya 3 kali, 12 kali kebanyakan, saudara. 3 kali saja, saudara, agar Indonesia dilawat oleh Tuhan. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, Indonesia diberkati Tuhan. Katakan, Singkawa diberkati Tuhan. Teriakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ada di depan orang yang luar biasa. Saya ada di depan orang yang lebih dari pemenang. Dan saya percaya saudara orangnya. Amin. Nah, malam ini saudara, saya akan bicara tentang jangan takut. Sama-sama bilang, jangan takut. Bilang sama sebelah saudara, jangan takut. Saya percaya saudara, ada di ruangan ini orang-orang yang mau merdeka dari ketakutan. Mau mengalahkan rasa takut. Nah, saudaraku, takut itu akan sangat menyusahkan. Kalau itu ada di hidup kita, kita tidak mau takut tapi dia ada. Dan itu menyusahkan. Bilang sama sebelah saudara, menyusahkan. Saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara. Ada yang mungkin takut tokonya sepi. Ada yang mungkin takut bangkrut, ada yang mungkin takut dengan penyakit, ada yang mungkin takut sama setan. Nah, ini sih hampir semua, saudara. Bilang sama sebelah saudara, iya betul. Iya kan? Ada yang takut apa lagi? Takut tak dapat jodoh, takut tak punya pasangan, takut dompetnya kering, saudara. Tapi yang ada di ruangan ini pasti dimerdekakan dari ketakutan. Mana orang-orang yang percaya dia dimerdekakan? Boleh sorakan lebih dahsyat? Sama-sama bilang, putus hubungan dengan ketakutan. Bilang sama sebelah saudara, diputusin. Pastinya ketakutan tidak patah hati. Dia tidak kecewa. Kenapa? Dia bukan pasangan kita yang terbaik. Bilang sama sebelah saudara, putus hubungan sama dia. Saudara mau putuskan? Oh, atau masih tidak mau? Saudara mau putuskan? Untuk tidak takut? Mau? Mana dong suaranya saudara yang mau? Nah, malam ini Tuhan akan memerdekakan kita, saudara. Kita lihat Alkitab kita sama-sama, bukan di dalam Kejadian 15 ayat 1.
Kejadian 15 ayat 1 berkata seperti ini. Saya akan bacakan buat saudara semua. Di sini dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, apalagi upamu sangat besar. Kalau tidak keberatan boleh baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan, sebutkan nama saudara, kepada Rudi dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Rudi, Tuhanlah perisaimu, upamu Rudi akan sangat. Wow, mana nih suara saudara? Ayat ini bukan hanya bicara kepada Abraham atau Abraham, tapi bicara kepada saudara dan saya. Hari-hari ini ada banyak orang yang dalam keadaan takut, saudara. Dengan berbagai hal yang terjadi, berbagai situasi yang terjadi, menyebabkan banyak orang jadi takut, saudaraku. Betul-betul. Tapi Alkitab berkata, saudaraku, jangan takut. Sama-sama bilang, jangan takut. Bilang sama orang di belakang saudara, jangan takut loh. Ini kata jangan takut bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Bahkan di sini dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan. Berarti yang ngomong siapa? Yang bilang siapa? Tanya sama sebelah saudara, kamu udah tahu siapa yang bilang tuh? Bilang sama dia, Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan ngomong berarti Tuhan serius. Amin. Kalau Tuhan yang sampaikan kepada kita berarti Tuhan serius. Karena ketakutan akan menyebabkan hidup saudara tidak tenang. Menyebabkan hidup saudara kehilangan harapan. Dan kita nggak akan melihat sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Orang yang takut akhirnya atau ujungnya akan melakukan dosa. Karena lewat takut ada banyak orang bisa menghalalkan segala cara. Dan lewat takut orang bisa menjilat. Lewat takut orang bisa melakukan segala sesuatu untuk menolong supaya dia keluar dari ketakutan. Dan sesungguhnya menjadi penolong kita untuk menang terhadap ketakutan hanya Tuhan. Ayo yang setuju dengan saya, hanya Tuhan. Mana berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo lebih lagi. Saya lihat di atas juga ramai. Semuanya berikan sorak-sorai yang meriah. Teriakan haleluya. Nah saudara, saya ulangi ayat ini dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah Tuhan perisaimu, upamu sangat besar. Tuhan katakan kepada Abraham, karena waktu itu Abraham sedang dalam keadaan bimbang dan takut. Di masa tuanya dia belum memiliki anak. Memang secara ekonomi dia diberkati saudara, tapi dia nggak punya anak saudaraku. Dan itu membuat dia takut, membuat dia bimbang saudara. Dan Alkitab berkata jangan takut. Tuhan katakan kepada kita semua hari-hari ini jangan takut. Engkau melihat berbagai hal yang terjadi, engkau melihat berbagai situasi yang tidak baik, tapi Alkitab berkata jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan menempatkan dirinya menjadi perisai bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan berkata jangan takut, berarti Tuhan berkata, aku perisaimu, aku tembok pelindunganmu, aku segala-galanya bagimu. Penyertaanku akan membawa engkau mengalami terobosan, kemenangan, kedahsyatan. Katakan amin. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Saya mau saudara semua respon. Haleluya. Bahkan dikatakan saudaraku, bukan hanya Tuhan menjadi perisai kita, tapi dia juga berkata, upamu akan sangat besar saudaraku. Sama-sama bilang, upah saya akan sangat besar. Bilang sama sebelah saudara, upah kita akan sangat besar. Artinya dari segala apapun yang kau tekuni dan kau kerjakan, yang semua berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan upah. Amin. Asal saudara jaga hati kita. Jaga hati kita, jangan takut. Ketika ada goncangan, jangan takut. Ketika ada musibah pernah terjadi atas hidup saudara, jangan takut. Ketika ada tantangan, rintangan, jangan apa? Takut saudaraku. Kenapa jangan takut? Karena dia perisai. Perisai itu bicara saudaraku pelindungan buat kita saudaraku.
Sama-sama bilang, pelindungan Tuhan sempurna buat saya. Masih ada yang takut hari-hari ini? Wajar kita bisa takut. Tapi lewat takut, kita menyadari ada pelindungan Tuhan. Lewat ketika engkau mulai takut, engkau punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau, yang tidak pernah membiarkan engkau, yang selalu menyertai kita, memastikan kita keluar sebagai pemenang. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Teriakan haleluya, sorakan haleluya. Saudara, Tuhan berkata juga kepada Yosua ketika dia hendak memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan berkata, jangan takut. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut. Kenapa saudara? Karena Tuhan punya target bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Akibat takut saudaraku, kita tidak mengalami target Tuhan. Tuhan mau setiap saudara dan saya, target Tuhan buat setiap kita adalah hidup kita luar biasa, hidup kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi ketakutan seringkali membuat kita gagal mengalami apa yang Tuhan targetkan. Betul apa betul? Bilang sama sebelah saudara, lu jangan takut lah. Ada sesuatu yang besar. Nah, penyebab kita takut adalah saudara, kita lebih menyadari akibat apa yang pernah terjadi. Apa yang dikatakan orang. Dan malam ini untuk menolong kita semua agar kita bisa mengalahkan ketakutan. Yang harus ada pada kita, sadari akan kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup saudara. Amin. Ketika engkau ada ketakutan, sadari saudara, Tuhan mengasihi kita saudaraku. Amin. Mana nih orang-orang yang luar biasa? Oh, haleluya, haleluya. Lebih lagi, lebih lagi. Ayo boleh berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Bukankah seringkali ketika dalam rumah tangga mengalami berbagai keadaan, ketika mereka punya waktu bersama, mulai saling menyadari bahwa mereka saling mencintai, akan membangkitkan semangat? Halo? Kalau saudara sudah kering, saudaraku dalam rumah tangga, sediakan waktu bulan madu lagi saudara. Habis itu cerita aja gimana awal mula ketemu, gimana mulai tumbuh cinta dan sebagainya saudara. Coba lihat yang pasangan, lihat pasangannya. Jangan lihat pasangan yang lain. Yang suami istri, lihat-lihatan. Coba mulai, siapa yang sudah menikah di atas 30 tahun? Coba mulai ingat 30 tahun yang lalu ketemu di mana? Di pasar turi, lagi belanja. Iya. Ada yang ketemu di sekolah, ada yang ketemu di mana? Jembatan si manis ya, Ancol bukan lah ya. Hah? Taman burung. Nah, diingat kembali. Mula-mula Anda mulai jatuh cinta, mula-mula Anda menaksir dia, Anda suka sama dia. Dan saya percaya akan membangkitkan semangat. Nah, jadi ketika Anda dan saya mengalami ketakutan akan penyertaan Tuhan, kita jadi bingung, Tuhan lu ada apa enggak sih? Kenapa masalah terus ada, persoalan terus ada? Ingat saudara, kasih Tuhan kepada kita. Amin. Ketika engkau merasa ditinggalkan, ketika engkau merasa tidak diperdulikan dan membuat engkau takut, membuat engkau gentar. Ketika engkau mengalami berbagai keadaan, engkau belum melihat jalan terobosan, jalan kemenangan. Semua itu tertutup. Ingat, sadari kasih Tuhan saudara. Sadari kasih Tuhan atas hidupmu. Karena ketika engkau menyadari kasih Tuhan, Tuhan sedang berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku ada bersamamu, aku perisaimu, aku tembok pelindunganmu. Aku memastikan engkau keluar sebagai pemenang. Haleluya. Waktu Daud takut, kita lihat di dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai 6. Apa yang Daud katakan? Waktu Daud mengalami ketakutan. Saudaraku, kita lihat di dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Di sini katakan apa? Waktu aku takut, waktu Daud takut, apa yang dia lakukan? Aku ini percaya kepadamu. Mu-nya besar, berarti siapa? Waktu kita takut, harusnya kita apa? Percaya kepada Tuhan. Apa yang kita percaya daripada Tuhan?
Pertama, dia adalah Allah yang lebih dahsyat dari segalanya. Yang kedua, kasih-Nya tidak terbatas kepada kita. Dan yang ketiga, pertolongannya tidak pernah terlambat. Itu akan membangkitkan kita. Tapi ketika Anda dan saya takut, Anda tidak mulai mempercayai apa yang saya katakan tadi, maka ketakutan akan mengendalikan kita. Akhirnya kita dimotivasi oleh ketakutan menjalani hidup ini, maka jadi nggak tenang. Jadi cari susah sendiri. Seberapa banyak yang hari-hari sebelumnya masih dimotivasi oleh ketakutan. Oh, mau merdeka? Tuhan mau kita dimerdekakan malam ini. Ketika engkau mempercayai kasih Tuhan, sebagaimana yang saya tadi katakan saudaraku, engkau dan saya akan dimotivasi oleh kasih Tuhan untuk engkau bangkit. Kasih yang menjadikan Anda dan saya selamat. Amin. Kita yang terpisah dari Tuhan yang seharusnya masuk pada kematian kekal, tapi karena kasih kita diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tapi jadi anak Allah, bahkan diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Katakan amin. Makanya dikatakan Tuhan adalah perisai bagi setiap kita, saudaraku. Yang selanjutnya di ayat 5 dikatakan kepada Allah yang firman-Nya apa? Kupuji, sama-sama katakan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya apa? Aku tidak takut. Jadi kunci untuk kita terselamatkan dari ketakutan adalah percaya. Sama-sama bilang percaya. Saya mau dengar suara saudara, percaya. Katakan percaya. Ketika engkau percaya, apakah masalah sudah selesai? Masih ada. Apakah saudaraku mujizat sudah terjadi? Masih ada. Tetapi saudaraku, ketika engkau percaya kepada Tuhan, masalah bukan lagi masalah. Hal yang menakutkan bukan lagi menjadi hal yang menakutkan. Karena kita punya Allah yang dahsyat, yang memastikan Dia menyertai kita, yang memastikan Dia memberi kemenangan bagi setiap kita, yang memastikan kita menerobos atas setiap tantangan, atas setiap keadaan, dan kita akan bersorak-sorai bagi Dia, sebab kemenangan ada di pihak kita. Katakan amin. Katakan amin. Makanya di sini katakan firman-Nya kupuji. Firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Firman Tuhan menjadi segala-galanya bagi kita. Dialah yang menjadikan kita kuat di masa-masa ini. Katakan amin. Jadi saudara, saya akan bagikan 3 alasan untuk saudara dan saya menang atas ketakutan. Dengan kata lain, jangan takut. Sama-sama bilang, jangan takut. Mana nih, saya mau ajak nih, saudara punya suara lebih keras lagi. Saya tidak boleh takut. Bilang sama sebelah saudara, jangan kita takut. Karena hari-hari ini Anda dan saya ada di masa-masa yang sukar. Banyak kita jadi takut, tapi saya percaya dalam ketakutan engkau percaya pada Tuhan, engkau akan mengalami terobosan. Nah, yang pertama saudaraku, agar saudara dan saya tidak menjadi takut, agar saudara dan saya tidak harus takut, saudara, artinya saudara menjalani hidup ini apapun keadaannya, kita bisa tidak takut. Katakan amin. Bisa nggak tidak takut? Bisa nggak takut? Bisa juga. Bisa nggak tidak takut? Tanya sama sebelah sana, kamu pilih yang mana? Hah? Yang bisa takut atau yang bisa tidak takut? Pasti mau pilih yang bisa tidak takut, saudara. Nah, kita kembali saudara kepada poin yang pertama. Alasannya agar kita tidak takut dan jangan takut karena Tuhan adalah perisai. Sama-sama bilang, Tuhan adalah perisai bagi saya. Katakan sama-sama, Tuhan adalah perisai bagi saya. Kita akan lihat saudara ayatnya Mazmur 91 ayat 4 sampai 7. Mazmur 91 ayat 4 sampai 7 di sini dikatakan, dengan kepaknya Tuhan akan menundungi engkau, menundungi kita. Di bawah sayapnya kita akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah apa? Halo, mana suaranya ini? Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Amin. Oh, belum munculkah? Tolong dong dimunculkan. Saya ulangi saudaraku, kesetiaannya atau kesetiaan Tuhan ialah apa?
Oh, hilang malah ya. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Lihat Alkitab saudara aja. Lihat Alkitab saudara. Kesetiaan Tuhan adalah apa? Pagar tembok. Bagi kita selain perisai juga apa? Pagar tembok saudara. Jadi dengan kata lain saudaraku, kenapa kita jangan takut? Karena saudaraku, Tuhan adalah perisai bagi kita. Di sini dikatakan kesetiaannya bagaikan perisai. Artinya saudara dan saya enggak perlu ragukan kesetiaan Tuhan atas engkau. Oh, mana suaranya nih? Saya mau dengar suara-suara yang bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kalau manusia bisa nggak setia? Teman dekat saudara bisa nggak setia? Pasangan kita bisa nggak setia? Tapi Tuhan tetap Tuhan yang setia. Amin. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan dengan jelas, engkau dan saya tidak setia, dia tetap setia. Yuk mana tuh kita baca sama-sama 2, 3. Jika kita tidak setia, apa? Tuhan tetap. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan gak kayak kita. Yang sebelahnya bilang, betul. Bilang lagi, Tuhan gak kayak kamu. Yang sebelah bilang juga, sama kayak kamu. Biar adil saudara. Tapi Tuhan apa? Dia tetap setia. Dia tetap setia bukan karena saudara dan saya sudah datang di gereja jadi anak Tuhan. Ketika engkau belum percaya kepada Dia pun Dia tetap setia. Di sini dikatakan engkau tidak setia aja Dia setia. Berarti saudaraku, engkau belum kenal Tuhan, engkau belum panggil Tuhan, engkau belum cari Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena Dia setia makanya Dia mau mati di atas kayu salib. Karena Dia setia makanya Dia menunggu setiap kita untuk percaya kepada Dia. Karena Dia setia saudaraku makanya kita bisa percaya kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena Dia setia saudaraku. Dan itu dikatakan menjadi perisai bagi kita. Berarti perisai yang Tuhan bangun buat setiap kita adalah bicara kesetiaannya. Amin. Ketika engkau beraktivitas, ada perisai kesetiaan Tuhan yang selalu mengikuti engkau, melindungi engkau, menjaga engkau. Saya ketahui saudaraku, kesetiaan Tuhan itu ada 3. Ya minimal, yang pertama dia setia menemani saudara. Dia setia mendampingi saudara. Amin. Yang kedua, dia setia menguatkan kita saudaraku. Dan yang ketiga saudara, dia setia memelihara kita. Bilang sama sebelah saudara, Allah kita setia. Yang pertama dia setia apa? Menemani kita, mendampingi kita. Yang kedua dia setia menguatkan kita. Ketika engkau lemah, ada Tuhan yang siap menguatkan engkau. Ketika engkau dilemahkan oleh pasanganmu, ada Tuhan yang menguatkan engkau. Katakan amin. Dan yang ketiga saudaraku, dia setia memelihara kita. Sebab dia adalah Bapa yang setia, yang memelihara anak-anaknya. Saya mau lihat suara-suara yang dinyatakan kepada Tuhan. Sorakan haleluya. Teriakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yang kelima, ayat kelima saudara kita lihat. Engkau tak usah takut terhadap apa? Kedahsyatan malam. Kita kembali kepada Mazmur 91 saudara. Ya 91 ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap apa lagi? Penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Virus corona termasuk nggak nih? Termasuk nggak? Kecuali mobil corona nggak termasuk saudara ya. Lanjut. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi apa?
Mana suara umat pemenang, tetapi itu tidak akan. Yang ngomong ini siapa? Tuhan. Daud berkata, ketika aku takut, Saudara takut apa hari-hari ini? Halo? Gak apa-apa saudara, wajar kan takut kan? Ketika engkau takut, engkau harus percaya pada Tuhan. Amin. Mana suara saudara nih? Ayo dong, semua gak pernah takut. Hebat banget, saya mau berguru nih sama saudara nih. Iya kan, karena saudara lebih hebat gitu loh. Iya kan, gak takut gitu, saya aja bisa takut saudaraku. Iya kan, nah saudara ketika kita takut, kita bilang apa? Percaya. Percaya, amin. Nah, jadi kalau ada yang membuat engkau takut, maka langkahnya adalah apa? Percaya. Upgrade iman saudara. Ya, tingkatkan iman saudara, perbesar iman saudara. Agar apa? Supaya kita bisa memenangkan sesuatu yang membuat kita takut, saudaraku. Menangkan ketakutan, saudaraku. Sama-sama bilang, saya harus memenangkan ketakutan. Nah, saudara di sini dikatakan ketika engkau percaya, maka engkau akan menjadi orang yang tidak akan takut oleh kedahsyatan malam. Kedahsyatan malam bicara banyak hal. Perampokan terjadi pada malam. Segala hal yang buruk bisa terjadi pada malam, saudaraku. Ini bicara sesuatu yang mengerikan pada malam hari, saudara. Takut setan juga pada saat ketika malam, betul-betul. Ketika gelap, betul kan? Nah, saudaraku, ketika malam yang membuat engkau takut, di tempat itulah engkau percaya pada Tuhan. Dan di tempat yang gelap, di tempat yang malam itu ada kehadiran Tuhan. Dan di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada mujizat, di situ ada kemenangan, di situ ada hal-hal yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau penyakit yang membuat kita takut, penyakit sampar yang membuat kita takut, ancaman yang membuat kita takut, maka di saat itulah kita harus semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, apa yang dikatakan saudaraku, ketika engkau melihat sesuatu yang mengerikan terjadi kepada banyak orang, saudara, bisa nggak jadi takut? Bisa. Tapi Alkitab sudah kasih solusinya kepada kita. Kalau itu terjadi kepada kita, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga engkau terselamatkan dari ketakutan. Kalau engkau menjadi tidak takut, engkau menjadi lebih siap menghadapi segala keadaan. Karena kita percaya Tuhan adalah perisai bagi kita. Tuhan adalah pagar tembok bagi kita. Pelindungannya sempurna bagi kita. Dia Tuhan yang dahsyat. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dan yang kedua, bagaimana kita menjadi tidak takut? Alasan untuk kita tidak menjadi takut, saudara. Yang kedua adalah karena Tuhan yang memberi upah, saudaraku. Sama-sama bilang, Tuhan memberi upah. Kata upah berarti seseorang menerima upah, dia harus kerja. Betul? Kalau hadiah, nggak harus kerja. Karena itu pemberian cuma-cuma. Tapi kalau upah pasti harus ada sesuatu yang kita kerjakan baru terima upah. Sebagian saudara kerja, selesai kerja awal bulan atau akhir bulan terima apa? Terima upah, saudara. Kan harus kerja dulu. Kalau nggak kerja saudara datang, aku minta upah. Rasain saudara, saya percaya akan ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Iya. Kenapa nggak kerja minta upah, saudaraku? Nah, saudaraku, jadi posisi kita harus kerja baru dapat apa? Nah, saudara, di sini katakan apa? Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, ini mantap, saudara. Kerja nggak banyak, upahnya besar. Lah iya, saya katakan nggak banyak. Kenapa? Hanya cukup taat dan setia aja. Percaya, taat, setia. Upahnya apa? Percaya, taat, setia. Upahnya apa? Besar, sangat besar, saudara. Iya, yang namanya sangat besar itu lebih dari besar. Ya, saya ulangi lagi nih ya. Ini kayaknya masih belum bangun nih, karena belum dapat upah. Tapi ini awal bulan loh ya, pasti udah dapat lah ya. Oke, di sini katakan, akulah perisaimu, upahmu akan. Mana suara saudara? Upahku akan sangat besar. Tapi kerja dulu, baru dapat upah besar.
Sangat besar apa sangat? Sangat besar. Kerjanya apa? Percaya, taat, setia. Tanya sama sebelahnya, udah kerjain belum? Itu masih suara saudara gitu. Bilang sama dia, udah kerjain belum? Kalau engkau kerjakan itu, pasti dapat yang sangat besar, saudaraku. Nah, Alkitab berkata dengan jelas, kenapa kita nggak perlu takut menjalani segala keadaan yang mengerikan? Karena ada upah yang menanti kita. Dan upah yang menanti kita bukan kecil, tapi besar. Mana suara saudara umat pemenang? Teriakan haleluya. Sangat besar. Nah, apa yang harus kita kerjakan untuk menerima upah yang sangat besar? Saudaraku, Alkitab berkata, saudara, kita lihat di dalam Ibrani 6. Ibrani 11 ayat 6b maksud saya. Ibrani 11 ayat 6b, saya bacakan aja ya. Di sini dikatakan, dan bahwa Allah memberi upah kepada nih suara orang-orang yang sungguh-sungguh 2, 3. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang mencari ketika ada tantangan sungguh-sungguh. Ketika ada hal yang menghambat sungguh-sungguh. Itu bicara taat loh saudara. Amin. Itu bicara setia saudara. Itu bicara kita percaya saudara. Kita mempercayai Allah lebih besar dari segala keadaan, sehingga keadaan apapun tidak bisa menghentikan kita untuk sungguh-sungguh. Ketika engkau sakit, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika engkau lagi lemah, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini bicara iman. Tadi pagi saya katakan upgrade iman kita, karena itu akan sangat menolong hidup kita hari-hari ini. Amin. Sama-sama bilang upgrade iman. Ya, sungguh-sungguh saudara. Karena dikatakan Tuhan hanya akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh, juga dengan kata lain itu serius. Sama-sama bilang serius. Lihat wajah sebelah saudara, ada nggak wajah-wajah serius? Yang belum punya pasangan, lihat wajah sebelah saudara, wajah serius jatuh cinta, serius jaga anak orang gitu. Kalau nggak ada, bilang dia bertobat. Saudaraku, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, serius, apapun keadaannya, sungguh-sungguh saudara. Orang yang sungguh-sungguh tidak terkalahkan oleh keadaan. Orang yang sungguh-sungguh saudaraku tidak akan menjadi lemah oleh keadaan. Sungguh-sungguh akan menarik dia untuk jadi lebih lagi di dalam Tuhan. Makanya harus ada pada kita hati yang sungguh-sungguh. Kalau saudara temukan hatimu mulai ragu dengan Tuhan, ketika ada masalah persoalan kamu mulai jauh dari Tuhan, saudara berdoa, Tuhan hatiku sedang bermasalah, buat aku sungguh-sungguh, buat aku ngejar Tuhan, buat aku cinta Tuhan gila-gilaan, cinta Tuhan habis-habisan, bukan gila-gilanya saudaraku ya, cinta Tuhan jadi gila beneran, enggak saudara. Maksud saya adalah dengan Tuhan kita enggak perhitungan saudaraku. Amin, amin. Saudara pernah gak dibilang orang gila? Lu jadi orang Kristen kalau kayak orang gila. Pernah gak? Ada yang pernah ya? Saya beberapa kali saudara. Keluarga saya bilang, lu kok jadi kayak gila sih? Ikut Tuhan kok sampai kayak begitu? Sampai gak mau bisnis, gak mau ini, malah mau jadi pendeta lagi. Apalah kamu tuh? Gak apa-apa saudara, gila untuk Tuhan. Tapi ada perkenanan Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, sungguh-sungguh. Nah saudaraku, baru kita dapat apa? Dapat apa? Jadi saudara mau dapat upah malam ini? Untuk saudara dan saya bisa berjalan di tengah-tengah goncangan badai yang sedang terjadi hari-hari ini. Ayo jaga hati kita, bangkitkan hati kita. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya upah akan diberikan kepada kita ketika saudara dan saya sungguh-sungguh hanya berpusat kepada Tuhan, cari Tuhan, berpusat kepada Tuhan, hati mengasihi Tuhan, hati mencintai Tuhan, hati hanya tentang Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
ketika hati kita berpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, goncangan boleh terjadi, krisis boleh terjadi, rintangan boleh ada, kita tidak akan takut kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita yakin ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Katakan amin. Mari berikan pujian yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, akan membuat setiap kita, saudara, mengalami upah yang sangat besar. Apa upahnya? Saya percaya ada kemenangan di setiap tantangan, ada pertolongan di setiap tantangan, ada mujizat di setiap tantangan. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, mengapa kita tidak perlu takut dan jangan takut? Yang ketiga adalah karena Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan. Sama-sama bilang, Tuhan menyertai. Lagi, Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan. Sama-sama bilang, memberikan kemenangan. Saya ajak kita lihat dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata seperti ini. Janganlah apa? Janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah apa? Bimbang sebab Tuhan itu Allah kita. Tuhan akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya dan membawa kita. Membawa saudara kemana? Menempatkan saudara di mana? Di mana saudara dan saya hari-hari ini ada? Halo? Kita dibawa di mana? Kita ada di tempat mana? Anda dan saya di posisi mana hari ini? Kalau semua itu ada, ngapain takut? Jalannya kemenangan, posisinya kemenangan. Tempat kita hari ini kan di dalam Yesus kan? Nah, bilang sama sebelah saudara, lu jangan cari susah sendiri lagi deh. Betul enggak? Di tempat tersebut saudara, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang membuat kita takut, karena apa? Mulai hati kita ragu dengan Tuhan. Mulai kita takut. Ketika kita mulai ragu saudara, kita akan takut saudara. Makanya di tempat tersebut tiap hari katakan, Tuhan, aku hanya mau hatiku mengasihi Engkau, percaya kepada Engkau. Ketika engkau mulai merasa takut, mulai deklarasikan firman Tuhan, mulai saudara puji Tuhan, mulai doa sungguh-sungguh, mulai yakini kasih setia Tuhan tidak pernah tinggalkan kita saudaraku. Dalam kitab Mazmur katakan, kesetiaan Tuhan dari selamanya sampai selamanya hanya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Mulai kita ucapkan, mulai kita katakan, sehingga engkau menang atas ketakutan, engkau mengalahkan ketakutan, engkau keluar sebagai umat yang lebih dari pemenang. Mari pemusik boleh maju, pemuji boleh maju ke depan. Kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, jangan takut. Lagi, jangan takut. Alasannya kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan adalah perisai bagi setiap kita. Kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan memberi upah kepada kita. Kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Angkat suara kita, puji Dia. Angkat suara kita, sembah Dia. Haleluya. Teriakan haleluya. Haleluya. Oh dahsyat, 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 dahsyat. Oh haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Berseru, berseru, berseru kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan pertolonganku. Ya, datang dari Tuhan. Amin. Pegang. Jangan lepaskan. Ya harapan. Ya haleluya, haleluya. Lebih lagi, pegang tanganku. Oh, dahsyat Tuhan.
hidupmu, Dia yang memegang keluargamu, Dia yang memegang tanganmu. Dia pastikan engkau dan saya keluar sebagai pemenang. Amin, amin. Mari sebelum kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus, kita mau berseru kepada Tuhan. Pandang wajah-Nya yang menjadikan engkau dan saya boleh tetap kuat, tetap tenang menghadapi segala keadaan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dia pegang hidupmu, Dia pegang masa depanmu, Dia pegang keluargamu dengan tangannya yang kuat, tangannya yang kuasanya dahsyat. Amin. Kaulah harapan. Katakan kaulah harapan. Lebih lagi kaulah harapan. Amin. Berikan pujian bagi Dia, berikan pujian bagi Dia. Saudara, di tempat saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku tetap memandang Engkau. Aku percaya pertolongan-Mu. Aku percaya hidupku di tangan-Mu. Aku percaya keluargaku di tangan-Mu. Aku percaya Engkau pegang hidupku. Engkau bawa aku kepada kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat, dahsyat. Haleluya. Yes, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk perjamuan kudus malam ini. Dengan roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Siapkan saudara maupun yang ada di rumah-rumah. Siapkan roti dan anggur. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk perjamuan kudus malam hari ini. Hamba berdoa berroti dan anggur yang ada di tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, roti dan anggur ini diberkati. Ketika kami makan dan minum, kami menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Maka hidup kami bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kami lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Diberkatilah roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti di tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia menjadikan kita berkemenangan di dalam Dia. Mari sama-sama kita pecahkan roti ini dan kita makan. Angkat anggur saudaraku di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata firman Tuhan. Saudaraku, Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Dia disalibkan, darahnya tercurah. Kita yang percaya, kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Oleh darah Yesus, dosa kita dibersihkan, dikuduskan, ditahirkan, dan kita layak di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat darah-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama kita minum. Mari angkat suara kita bersyukur saudaraku. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Kami dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah. Hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan kami, menguduskan kami. Hamba berdoa buat semua orang-orang yang luar biasa yang ada di ruangan ini. Diberkati, dimeteraikan dengan darah Yesus. Menjadi milik kepunyaan Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terobosan terjadi, lawatan terjadi. Hidup mereka, hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat suara memuliakan Dia. Oh haleluya. Yang di rumah-rumah, di dalam nama Yesus, engkau alami lawatan, engkau disembuhkan, engkau dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah. Dalam nama Yesus. Angkat suara kita lagi lagi, muliakan Dia. Haleluya. Haleluya.
hanya Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Lebih lagi umat Tuhan, kita muliakan nama Dia. Dimuliakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala-galanya. Engkaulah Raja kami. Haleluya. Kau Rajaku yang bertata, Kau yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. 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 Sekali lagi berikan sorak-sorai pujian pengagungan bagi Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Setiap kita diberkati, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Beritahu kepada kiri kananmu, saudaraku, jangan takut. Aktifkan iman kita. Amin, saudara. Ya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat yang indah untuk kita boleh mempersiapkan persembahan kita dan kita bawa kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Di dalam usaha pekerjaan, di dalam segala apapun yang kita lakukan, kita percaya semua anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat hikmat. Terima kasih untuk setiap kekuatan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kami bawa setiap persembahan kami. Kami bawa setiap persembahan persepuluhan, pengembalian persembahan ucapan syukur dan persembahan lainnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya semua dipakai hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bawa persembahan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyaksikan joran info. Salam sahabat kerajaan, bersama saya Rere di Jordan Info minggu ini. Penggembalaan Gereja Sungardan mengucapkan selamat ulang tahun bagi sahabat yang berulang tahun di bulan November. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Informasi yang pertama, Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor HP Sekretariat Gereja berikut ini. Informasi yang kedua, ibadah HK setiap hari Sabtu pukul 4 sore live di akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Hai anak muda, bergabung yuk di Persekutuan Pemuda Remaja setiap hari Sabtu pukul 6.30 sore di lantai 2 Singkawang Press Center. Ditunggu kehadirannya. Nah, kita udah di penghujung informasi nih.
kami mengundang sahabat untuk hadir kembali minggu depan di ibadah raya yang pertama pukul 9 pagi, dilanjutkan ibadah anak pukul 11 siang live di akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang, dan ibadah raya kedua pukul 6 sore. Sebelum berpisah, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Males banget punya orang tua nggak bisa beliin mobil. Padahal kan teman-temanku udah pada pakai mobil. Woi, kalau jalan pakai mata dong, nyusahin aja lu. Maaf Kak, aku nggak sengaja. iPhone 12 tuh emang bener-bener keren banget itu loh. Kemarin gua tuh hampir pesen aja sama iPhone 12 gitu. Sin, abis dari mana lu? Gua dari rumah. Oh, dari rumah ya? Oh ya, BTW lu tahu nggak HP keluaran baru itu? Yang iPhone 12 itu loh, gue udah pre-order loh. Harganya cuma 20 juta, murah banget nggak tuh? Oh ya, BTW gimana mobil lu? Udah lu mintain belum sama mama lu? Gila, gua bete banget. Masa kemarin gua minta dibilangnya nggak ada duit, ortu macam apa itu? Oh gitu. BTW, gue punya ide. Gimana kalau misalnya lo nyuri aja? Kan jangan gitu dong, nggak baik. Kita nih harus bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Apaan sih lu? Bersyukur. Capek tahu gua. Udahlah, kita ini jangan terlalu memikirkan hal duniawi. Kita jangan nyayang orang tua kita dong. Mendingan barang yang nggak terlalu penting bagi kita, mending kita jangan nuntun mereka buat beli deh. Kita ini generasi akhir, jadi tetap harus jaga hati dan tetap semangat. Iya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Beritahu kepada kiri kananmu, tetap semangat dalam Tuhan. Anugerah Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. 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 Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur saat ini ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Saat ini saudara yang di rumah maupun yang di sini yang berulang tahun di bulan ini, angkat tanganmu, aku mau berdoa buat saudara. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupannya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai setiap mereka. Keluarga rumah tangga mereka diberkati. Pekerjaan usaha mereka diberkati. Bahkan studi mereka diberkati. Di dalam nama Yesus, hidup mereka yang dalam pelayanan diurapi oleh Engkau. Dalam nama Yesus. Mari sahabat pemenang, kita mengangkat tangan kita dua-duanya. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, terima berkat damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita.
Dia mati, dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Amin. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan